Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIT Channel bersama saya, IIT Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda ketika ada jin yang selalu mengikutimu, ya. Jadi sangat mungkin sebagai manusia, ya, kemanapun kita pergi beraktivitas, ada jin-jin, ya, yang menyertai aktivitas kita tadi di luar jin korin yang memang selalu menyertai kita, ya. Tentu sedikit banyak keberadaan mereka itu akan memberikan dampak terhadap kita, ya, membuat orang merasa lebih malas, ya, kemudian menjadi lebih emosional, dan seterusnya. Nah, maka memang ada baiknya setiap orang selalu berusaha membersihkan dirinya dari hal-hal yang demikian agar hidupnya menjadi produktif dan berkah, ya. Nah, jadi yang harus kita ketahui bahwa ketika ada terminologi setan, iblis, dan seterusnya, ya, kalau di masyarakat kita juga berkembang ada terminologi peri, begitu, ya, danyang, setelah itu macam-macam, ya. Itu adalah bagian dari keluarga besar jin, ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah golongan jin, ya. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, ya. Nah, jadi apakah kemudian yang mendekati itu dari golongan jin yang berada di bawah suku dari komunitas iblis, setan, kemudian ada juga ifrit, ya, dan seterusnya. Semuanya adalah bagian dari dunia jin, ya. Nah, maka ketika mereka menyertai kehidupan manusia, ya, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena faktor manusia itu sendiri malas beribadah, ya, tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji, ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, iza qara'anu adama sajdata fasajada tazala syaitan yabki yaqulu ya wailahu umirabnu adama bisujudi fasajada falahul jannatu wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliyannar. Jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, setan akan menjauhinya sambil menangis, dan setan pun berkata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga, sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, tetapi aku enggan sehingga pantas bagiku neraka. Nah, jadi ketika anak Adam membaca Al-Quran, wabil khusus, ya, membaca ayat-ayat sajadah, lalu mereka bersujud, maka setan akan menjauhi manusia tersebut, ya. Kemudian yang kedua, karena faktor manusia itu sendiri, ya, tidak pernah berdoa, baik ketika dia akan keluar rumah, masuk ke rumah, ketika akan makan, dan seterusnya, ya. Nah, jadi di dalam sebuah hadis dijelaskan, iza dakhala rajulu baitahu fazakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya'
wa iza dakhala falam yaskurillaha inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabita wa iza lam yaskurillaha inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya'a. Jika seseorang memasuki rumahnya lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya, begitu pula saat ia makan, maka setan pun berkata kepada teman-temannya, kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan. Ketika ia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah, setan pun mengatakan pada teman-temannya, saat ini kalian mendapat tempat untuk bermalam. Dan ketika ia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam. Ya, nah, jadi ini sekaligus tanda yang kedua dan ketiga hadis tadi. Jadi orang yang tidak pernah berdoa ketika akan makan dan tidak juga berdoa ketika akan masuk ke rumahnya, maka jin-jin tadi akan menyertai yang bersangkutan, ikut makan bersamanya dan ikut bermalam bersamanya. Ya, nah jadi inilah 3 tanda orang-orang yang kehidupannya akan selalu disertai oleh jin dan berbagai keturunannya tadi. Ya, yang pertama, orang yang tidak pernah mengaji, tidak pernah membaca Al-Quran, ya, tidak pernah mengerjakan sholat. Ya, kemudian yang kedua, tidak berdoa ketika masuk ke rumahnya, walaupun rumah sendiri, masuk tetap harus berdoa. Ya, yang ketiga, yang bersangkutan tidak pernah berdoa ketika makan, sehingga jin ikut makan bersamanya ketika dia makan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.